Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam ibadah pada minggu ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan sehat dan dipenuhi dengan sukacita. Amin. Maka dari itu kita bersama-sama untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, Bapak Ibu semuanya, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, atas berkat, kesehatan, damai sejahtera Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami bersama saudara-saudara kami semuanya memuji serta memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan jaga Tuhan untuk rancangan pada ibadah pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Tuhan yang menjaga dalam ibadah pagi ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan yang belum bisa hadir maupun yang masih di dalam perjalanan. Tuhan percepat langkah mereka Tuhan agar mereka bisa sampai di tempat ini dengan keadaan selamat dan bisa bersama-sama Tuhan untuk memuji serta memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pagi ini hanya ke dalam nama-Mu saja Tuhan. Haleluya, amin. Mari saudara kita angkat pujian dengan haleluya.
janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Belenggu dosa telah dibatalkan, saudara. Damai sejahtera sukacita melimpah atas kita. Amin. Puji dan sorak-sorai ya, hanya kita berikan untuk Tuhan Yesus. Untuk barisan silakan. Roh Kudus dan suratnya mati saudara.
kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan setiap firman yang Tuhan udah berikan nanti, saudara. Karena salib Tuhanlah yang mampu membuat kita hidup, mampu membuat kita menang, saudara. Amin. Mari kita akan pujian karena salib Yesus. Sorry.
siksa-Mu hidup. Sekali lagi saudara, karena salib-Mu Yesus, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu Tuhan, kami bisa hidup Yesus. Karena salib-Mu Tuhan, kita bisa menang. Mukjizat-Mu Tuhan nyata bagi kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Yesus. Berdoa dan selamat. Benar seperti pujian pada pagi hari ini. Karena salib Tuhan, maka kami hidup. Karena salib Tuhan, maka kami mempunyai pengharapan di masa-masa yang akan datang. Dunia melihat salib itu kebodohan, tapi bagi kami salib itu adalah anugerah. Karena lewat salib Tuhan kami diselamatkan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Saya teringat waktu masih kecil, tapi tidak bayi ya, masih kecil. Karena saya lahir dari keluarga Kristen, dari keluarga Pantekosta. Jadi saya melihat betul orang tua saya, juga pendeta saya, dan orang-orang yang seangkatan orang tua saya itu terlalu akrab dengan kata darah Kristus. Sedikit-sedikit darah Kristus, kaget sedikit darah Kristus, mau kepleset darah Kristus, makan keselak darah Kristus, mimpi yang tidak enak bangun darah Kristus. Sepertinya selalu gitu, saudara. Karena apa? Karena orang-orang tua kita tahu persis kuasa darah Kristus itu bagaimana. Beda dengan anak zaman sekarang ya, saudara. Kata-kata darah Kristus itu hampir tidak terdengar, saudara. Ya. Kata darah Kristus itu hampir menghilang. Kaget, sebutannya nggak darah Kristus. Apa saudara? Ya, apa saja yang muncul di pikiran itu yang ditangkap, ya. Tapi zaman dulu, seangkatan orang tua saya sedikit-sedikit darah Kristus, darah Kristus. Dan betul memang saudara, darah Kristus itu perlu untuk kita bukan saja sebut dalam perkataan kita sesering mungkin, tapi kita juga perlu memahami betul ada apa di dalam darah Kristus itu. Dunia tidak bisa melihat, orang luar tidak bisa mengerti, dan bahkan mungkin mencibir. Masa darah bisa menghapus dosa? Tapi itulah yang terjadi bagi dunia luar. Pagi hari ini saya ingin bicara.
saya ingin bicara mengenai kuasa darah Kristus. Ya. Kalau tadi dalam pujian disebut oleh salibmu, ya karena salibmu aku hidup, karena salibmu aku memperoleh kemenangan dan seterusnya. Maka di atas kayu salib itulah darah Kristus tercurah buat kita semuanya. Saya akan baca satu ayat untuk kita berbagi hari ini, atau dua ayat dari Ibrani pasal 10 ayat 19 dan 20. Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabirnya, yaitu dirinya sendiri. Ya. Sekali lagi saya ulangi dari ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kalau saudara perhatikan ayat 19 ini, ada terjemahan yang keliru. Tapi saya akan lari dulu sebentar. Ketika Tuhan Yesus disalib, pada detik terakhir Dia berkata, sudah selesai. Artinya tugas yang dibebankan Bapa kepada Tuhan Yesus Kristus dalam hal penebusan dan penyelamatan bagi manusia sudah dilakukan dengan tuntas. Oleh sebab itu Dia berkata, sudah selesai. Dan ketika Dia berkata sudah selesai, maka tabir bait Allah itu terbelah dua. Dan setelah terbelah dua, maka tabir itu atau tirai itu kemudian jatuh ke bawah, disertai dengan gempa bumi. Dan ketika tabir itu terbelah, yang menutupi ruang Maha Kudus, yang menyekat antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus, maka ketika tabir terbelah dan tabir itu jatuh ke bawah, yang ada di ruang kudus bisa langsung melihat ruang Maha Kudus. Makanya ayat 19 saya katakan seperti ini. Ada kesalahan, saudara. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, bukan tempat kudus. Ketika tabir terbelah, karena tabir itu, tirai itu hanya ada di tempat Maha Kudus. Ya. Di tempat ruang kudus tidak ada tabir yang menyekat antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Jadi ruang Maha Kudus itulah ketika Tuhan Yesus berkata sudah selesai, maka tabir itu robek jadi dua dan jatuh ke bawah. Kalau kita belajar tabernakel, maka ada 3 bagian. 1 halaman, ruang kudus, ruang Maha Kudus. Dan ketika tabir terbelah, maka orang-orang yang ada di halaman, orang-orang yang ada di ruang kudus, mereka bisa langsung melihat dalamnya ruang Maha Kudus itu apa. Sebab selama ini nggak boleh orang melihat. Hanya imam besar saja yang masuk dan boleh masuk ke ruang Maha Kudus, itu pun 1 tahun sekali. Membawa setiap masalah umat Israel, dosa-dosa umat Israel. Kemudian imam besar masuk dengan membawa darah anak domba, darah lembu yang berumur 1 tahun, yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Jadi hanya 1 tahun sekali imam besar itu masuk ke dalam ruang Maha Kudus, membawa masalah umat Israel kepada Tuhan. Kalau imam besar itu hidupnya tidak benar, dia tidak akan bisa keluar dari ruang Maha Kudus. Itu artinya apa? Dia akan mati. Beratnya di situ. Jadi ada semacam pelindungan yang dipakaikan untuk imam besar. Dia masuk dengan suara gemerincing, masuk ke ruang Maha Kudus. Dia bawa segala permasalahan orang-orang Israel dalam hal dosa dan kejahatan mereka kepada Tuhan.
Dan kalau nggak ada bunyi gemerincing lagi, maka dipastikan imam besar itu mati. Karena hidupnya tidak layak. Tapi sekarang tirai itu sudah terbelah. Tidak ada lagi sekat yang menutup antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Artinya, saudara dan saya tidak perlu lagi perantara. Gak perlu lagi imam besar. Tidak harus tergantung dengan pendeta. Tidak harus tergantung dengan hamba-hamba Tuhan. Saudara punya jalan masuk. Saudara punya akses langsung kepada Tuhan. Kuasa darah Yesus yang pertama adalah memberi jalan masuk setiap umat untuk langsung datang kepada Tuhan. Kalau dulu enggak. Kalau orang Israel punya masalah, dia harus lewat imam. Kalau masalahnya yang masalah ringan-ringan bisa ya. Tapi kalau masalah dosa yang berat-berat, itu dia bawa ke imam besar. Seperti itu. Tidak boleh langsung orang Israel datang pada Tuhan di dalam kemah tabernakel itu, nggak boleh. Harus lewat imam besar. Tapi ketika tirai itu terbelah, siapapun boleh langsung memandang ke dalam ruang maha kudus. Itu hak saudara dan saya, hak kita semua. Saudara boleh langsung datang kepada Tuhan Yesus Kristus 24 jam, tidak pernah tutup. Saudara tidak harus tergantung dengan pendeta saudara. Karena saudara diberi hak yang sama. Pendeta minta kuasa Tuhan, saudara minta kuasa Tuhan, sama. Saudara mau datang jam berapa saja, Tuhan tidak pernah menolak asal kita datang dengan kesungguhan hati. Dulu jalan itu tertutup, hanya lewat imam besar. Sekarang sudah tidak. Kapan saudara mau datang kepada Tuhan? Ketika hati saudara mulai galau, ketika saudara mempunyai pergumulan, ketika saudara mempunyai kerinduan, kapanpun saudara datang, dia akan mendengar keluhan ucapan saudara. Ya, ada pendeta berkata seperti ini, kalau Tuhan 24 jam sehari dia tidak pernah tidur, tapi kalau pendeta ya tidak. Makanya saudara, handphone saya itu setiap 9:30 malam sudah mati saudara. Betul, sudah mati. Tapi kalau ada hal-hal yang penting betul saudara bisa telepon lewat rumah. Ya, tapi kalau mau sabar ya besoknya. Pernah saya mendapat sedikit sentilan, masa 9:30 selalu handphonenya mati. Saya jawab sederhana saja, karena saya bukan Tuhan. Saya perlu istirahat. Sebab ini Ustaz, kadang jemaat yang kurang memahami tentang akses jalan masuk tadi ya. Mereka menganggap jam berapapun kalau perlu panggil pendeta harus datang. Berkali-kali jam 1, jam 2 ada orang kesurupan panggil saya selalu. Bayangin selalu. Kalau kesurupan manggil pendetanya selalu. Kalau dapat berkat jangan panggil pendeta, kelewatan. Jam 2 malam selalu. Panggil pendeta. Bahkan ada satu saat jam 1:30 malam tiba-tiba ada seorang pemuda datang ke sini dengan wajah yang penuh kebingungan. Dia seorang pengamen di terminal Bogor. Saat itu dia merasa harus datang ke gereja. Ini anak waktu remaja di gereja di mana saya melayani, kemudian ketika saya bentuk gereja sendiri yang sekarang ini dia pernah ikut juga.
setelah dia menikah hilang bertahun-tahun. Jadi dia belum tahu gereja kita ada di sini, belum tahu. Tetapi malam itu dia bilang hatinya begitu bingung, begitu takut, begitu cemas. Dan ada suara, kamu harus ke gereja. Dia tanya-tanya, gereja ada di Warung Baterai mana? Kalau gereja di Warung Baterai tidak akan ada plannya. Dia masuk ke sini, dia tanya-tanya dan ketemu. Baru kali ini setelah mungkin 7 atau 8 tahun ketemu di gereja ini. Setengah 2. Zaman seperti ini setengah 2 gedor pintu kayak gitu. Kalau nggak jantungan, biasa karena saya juga aliran Pentakosta lama, saya berdarah Kristus. Darah Kristus itu akhirnya kalau kaget teduhkan darah Kristus. Tenang. Ketika saya buka, loh dia dengan bau alkohol yang masih menyengat, dia langsung masuk gereja. Dia cerita, nggak tahu saya disuruh ke Warung Baterai. Dia cerita panjang lebar, lalu saya doakan, hari ini malam ini kamu tidur di gereja. Setelah Tuhan ada di rumah ini, di gereja ini, Tuhan juga ada di jalan-jalan. Percaya? Kalau satu saat saudara berada di jalan, saudara dalam perjalanan, di situ pun ada Tuhan. Saudara tidak harus turun dari mobil kemudian balik ke Warung Baterai cari pendeta saudara. Ketika saudara dalam perjalanan, kemudian saudara menyisi sebentar, saudara diam sebentar, panggil Tuhan saudara, dan dia pasti datang menolong saudara. Kuasa darah Kristus memberi jalan masuk buat kita, sehingga kita bisa langsung datang kepada Dia dengan penuh keberanian. Kalau saudara mimpi pada tengah malam, bangun dari mimpi dan rasanya mimpi itu membuat saudara begitu ketakutan, panggil Yesus. Itu jalan masuk saudara langsung. Tidak perlu pendeta lagi saudara. Nggak perlu. Kalau saudara diberikan hak yang sama. Saudara menghadapi jalan buntu, tidak harus datang ke pendeta. Saudara boleh langsung pada Tuhan. Karena pendeta pun akan datangnya kepada Tuhan juga. Langsung, kecuali harus konsultasi silahkan. Tapi kalau dalam hal-hal yang genting, yang darurat, saudara bisa langsung datang kepada Dia. Mudah, tidak berbelit-belit. Lebih sulit ketemu dengan aparat dibanding ketemu dengan Tuhan. Itu. Kalau ketemu dengan aparat, saudara janji dulu. Janji pun pas harinya, pas jamnya dia keluar, dia meninggalkan kita nggak ketemu dia. Tapi kalau datang kepada Tuhan kapanpun dengan hati yang sungguh-sungguh, asal dengan hati yang sungguh-sungguh, Dia pasti menerima saudara dan saya. Jadi kuasa darah Kristus yang pertama adalah memberi jalan masuk kepada kita, sehingga kita diberi keberanian untuk datang kepada Dia. Tirai itu sudah robek. Tidak ada sekat penghalang yang menghalangi saudara untuk datang kepada Tuhan. Saudara boleh datang kepada Tuhan kapan saja dan bahkan di mana saja. Ya. Kalau di satu tempat saudara dapat tugas kemudian nggak ada gereja, nggak ada rumah Tuhan, apa saudara kemudian nggak beribadah? Beribadahlah di mana saja. Kalau di satu tempat nggak ada gereja, saudara bisa beribadah di tempat, saudara bisa beribadah di tempat saudara bekerja. Dan ibadah kan tidak harus rame-rame, ya, bisa pribadi kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, darah Yesus memberi penebusan.
Dari Efesus 1 ayat 7 dikatakan seperti ini, Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, di sini ada dua hal. Ya. Darah Kristus bukan saja memberikan penebusan kepada kita, tetapi juga memberikan pengampunan kepada kita. Darah Kristus memberikan penebusan kepada kita. Saudara dan saya ditebus tidak dengan perak, tidak dengan emas, tidak dengan harta, tetapi dengan darah yang kudus, yang tidak bercacat dan tidak bercela. Kalau zaman dulu orang harus membawa kambing atau domba yang berumur 1 tahun yang tidak bercacat dan tidak bercela. Lalu kambing itu dipotong, kemudian darahnya dicurahkan di mezbah bakar. Tetapi sekarang bukan darah kambing dan darah domba, tetapi Kristus sendiri membawa darahnya. Untuk apa? Untuk menebus saudara. Selalu tebusan itu lebih mahal daripada ketika digadekan. Kita ini kan tergade dulunya sebelum dalam Kristus ya. Kita ini tergade karena dosa. Dosa yang membuat kita tergade menjadi milik iblis. Ya. Bagaimana supaya kita lepas dari cengkeraman iblis? Maka kita harus ditebus. Dan tebusan itu selalu nilainya lebih tinggi daripada ketika kita ada di dalam pergadaian iblis. Selalu. Hari-hari ini ada banyak tempat-tempat yang dibuka terima gadai, handphone, laptop dan seterusnya, BPKB, ijazah, setelah barang yang saudara gadaikan itu nilainya lebih kecil dari saat saudara menebus barang saudara. Ya, kalau saya menggadaikan handphone saya laku 1 juta saudara, ketika saya tebus pasti lebih dari 1 juta. Nah, mungkin tebusan itu nilainya lebih kecil atau lebih rendah. Demikian juga saudara dan saya. Ketika kita tergade menjadi orang-orang yang berdosa di tangan si iblis, maka Kristus dengan darahnya yang tidak ternilai harganya itu menebus saudara, membeli saudara, sehingga kita lepas dari tangan si iblis. Ketika kita hidup dalam dosa, jiwa kita tergade, dan harta tidak bisa menebus jiwa kita. Kepintaran, kepandaian tidak bisa menebus jiwa kita. Dan tuntutannya hanya ada 2 kan? Ketika saya ingat betul khotbah online saya ketika bulan-bulan awal ketika corona ini muncul, tebusan itu hanya ada 2 syarat. 1 orang yang tidak pernah berdosa, 2 darah yang tidak pernah tercemar oleh dosa. Hanya 2. Jadi kita ini tergade boleh ditebus asal orangnya tidak pernah berbuat dosa, dan yang kedua asal darah orang itu tidak pernah tercemar oleh dosa. Mana ada orang yang tidak pernah berdosa? Nebus dirinya sendiri juga gak sanggup, apalagi menebus orang lain. Darah manusia itu tercemar dosa, semua manusia. Jadi tidak ada yang masuk hitungan manusia siapapun juga di muka bumi ini untuk bisa menebus kita dari pegadaian.
kecuali satu yang namanya Yesus. Dia Allah 100%, dia manusia 100%. Bedanya adalah manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Satu, lolos. Kedua, darah Kristus adalah darah yang tidak pernah tercemar oleh dosa. Dan kedua syarat ini hanya bisa dipenuhi oleh Yesus Kristus. Makanya kita diberi dengan darah yang lunas, darah yang mahal. Kuasa darah Kristus adalah menebus saudara dari genggaman si jahat, genggaman si iblis yang membuat kita terpuruk. Diambil, ditebus dengan darah Kristus, sehingga barang ini bukan lagi tetap menjadi milik iblis, tetapi menjadi milik si penebus. Artinya hidup saudara dan hidup saya ini milik Tuhan. Betapa berharganya kita ini sebetulnya. Sampai darah yang tidak pernah tercemar oleh dosa menebus kita. Saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Kalau Tuhan menilai saudara begitu tinggi, janganlah saudara menilai diri saudara rendah. Kalau Tuhan tidak menganggap saudara bernilai, Dia akan biarkan saudara dan saya terjebak dalam lumpur dosa. Dan kita tidak akan pernah bisa naik. Karena darah kita darah yang penuh dosa. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Jadi hidup saudara dan hidup saya ini milik Tuhan. Jadi saudara tidak layak untuk mencelakai tubuh saudara dan hidup saudara. Karena kita enggak mempunyai hak apa-apa sebetulnya. Kita itu sudah mati dalam dosa. Tapi karena Kristus dengan darahnya yang maha kuasa itu mengambil kita, menebus kita, maka kita menjadi milik Tuhan yang seutuhnya. Kalau Tuhan memiliki kita, maka Dia akan jaga dan Dia lindungi kita. Itu kuasa darah Kristus yang kedua. Dia menebus dan Dia mengampuni. Dia menebus dan mengampuni. Sehitam apapun dosa yang sudah pernah berbuat, sekelam apapun masa lalumu, darah Kristus memutihkan itu. Hutang dosa yang saya punya diputihkan Tuhan. Itu ditebus, diputihkan. Kalau saya punya hutang gak kuat bayar, dan hanya bisa lunas kalau saya mati. Tetapi tiba-tiba ada seorang penolong yang menolong saya. Dan Dia yang berurusan dengan saya. Dosamu aku putihkan karena darah Kristus. Dosa diputihkan itu dosa tidak dihitung, sudah dianggap lunas. Kita nggak perlu membayar lagi karena Kristus sudah bayar lunas dan hutang dosa kita sudah dianggap lunas. Luar biasanya nih Kristus, darahnya seperti itu. Darah Kristus membuat kita diampuni. Dosa masa lalu, dosa yang sekarang, dan dosa yang akan datang. Tapi pertobatan itu selalu harus setiap saat. Kalau saya melakukan kesalahan hari ini, saya akan minta ampun Tuhan hari ini. Jangan ditunda. Kalau setelah akan lupa namanya. Dosa yang akan datang, bisa nggak orang Kristen jatuh dalam dosa? Bisa. Jangan bilang orang Kristen nggak akan pernah bisa jatuh dalam dosa. Bisa. Karena kita ini masih pakai daging ini selalu.
kita masih nginjak tanah. Nabi-nabi pun yang dipakai Tuhan pernah kepleset. Jadi bisa saja di hari yang akan datang kita terpleset. Tapi ingat, pengampunan Tuhan itu berlaku buat dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau sudah jatuh, cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Dan Tuhan ampuni. Jadi ada dua, penebusan dan pengampunan. Dosamu diputihkan, tidak dihitung. Dosa kita diampuni oleh Tuhan karena darah Kristus tercurah buat kita. Ada pujian lama, saudara. Pujian orang-orang Pantekosta lama sekali. Saya ingat betul karena saya lahir tahun-tahun di mana Pantekosta mulai ada di Indonesia. Saya lihat KKR masih di jalan-jalan. Waktu saya masih kecil, KKR itu di jalan-jalan. Andai kata anggap aja Surya Kencana, dari depan kebun raya sudah ditutup sampai ke pertigaan Elos ditutup. Itu semuanya buat KKR. Zaman itu masih sering terjadi. Dan ada satu pujian yang membuat saya masih ingat sampai sekarang. Pujiannya seperti ini. Dosa dapat ditebus hanya oleh darah Kristus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Kristus. Dosa itu dapat ditebus hanya oleh darah Kristus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Kristus. Luar biasa nih pujian ini. Sehingga jangan takut, jangan ragu, jangan malu untuk selalu mengucapkan darah Kristus. Sekalipun saya mau minta jangan latah. Apa-apa darah Kristus, apa-apa darah Kristus. Apa-apa darah Kristus itu ada yang latah. Ada juga yang sadar betul, ya darah Kristus. Kalau sudah kaget, sudah jalan hati-hati, ya, pinggir jalan tahu-tahu ada motor menyeruduk, sudah darah Kristus. Ketika sudah menyebut darah Kristus, semua langsung terkendali. Ketika sudah naik motor, tahu ada motor yang dari belakang nyalip dan nikung motor, sebut darah Kristus, langsung turun semuanya. Beda kan? Kita ini naik motor udah santai betul dari sebelah kiri, tahu ada motor dari belakang nyalip, ngokok langsung dan potong. Kalau anak zaman sekarang bukan darah Kristus lagi yang keluar dari mulutnya, sumpah serapah, kalau bisa dikejar, ya, tabrak dari belakang sekalian, ya seperti itu. Ya, coba situasi yang darurat, situasi yang genting, saudara kaget, panggil bukan saja nama Yesus, darah Kristus, darah Kristus. Saudara terkendali semuanya. Nama Yesus, iblis nggak takut. Betul. Pernah baca Alkitab, murid-murid Yesus mereka ngusir roh-roh jahat pakai nama Yesus. Roh-roh jahat itu bilang seperti ini, kamu ini siapa? Nama Yesus aku tahu, tapi kamu ini siapa? Iblis bisa saja nggak takut dengan nama Yesus, tapi dengan darah Kristus dia takut. So, darah Kristus melindungi setiap umat yang mengasihi Tuhan. Saya bawa saudara, ketika malam terakhir orang-orang Israel masih ada di Mesir, Tuhan bilang kepada Musa, nanti malam
potong lembu, potong kambing, darahnya oleskan di atas pintu. Barang siapa di rumah dan pintunya tidak ada tanda darah, maka setiap anak sulung akan mati. Saudaraku, ini berlaku bukan buat orang Mesir saja. Ini berlaku bukan hanya buat orang Israel saja, tapi berlaku buat semua orang Mesir dan semua orang Israel. Itu malam yang sangat mengerikan, saudara. Kalau orang Israel tahu dan mau nurut, maka selamat mereka. Anak sulung baik manusia maupun binatang selamat. Tapi sekalipun mereka orang-orang Israel, tapi kalau nggak nurut, ketika malam itu tidak ada darah yang dioleskan di atas daun pintu, sekalipun mereka orang Israel, maka malaikat pencabut nyawa akan mengambil yang sulung yang dipunyai oleh orang Israel. Baik orang Israel ataupun orang Mesir. Kalau orang Mesir percaya saja, saya mereka nggak ada yang percaya, maka orang Israel, orang-orang Mesir anaknya akan selamat yang sulung. Tapi malam itu yang jadi korban adalah anak-anak sulung orang-orang Mesir. Kalau tidak ada darah yang teroles di daun pintu rumah mereka, tetapi orang-orang Israel yang rumahnya daun pintunya diolesi dengan darah anak domba atau lembu yang dipotong, maka malaikat Tuhan melindungi bukan saja orang Israelnya, tapi anak-anak sulung mereka. Jadi kuasa darah Kristus itu melindungi umat miliknya. Setelah itu dilindungi Tuhan sedemikian rupa, makanya saudara saya masih selamat sampai detik ini. Betul. Kita masih bisa beraktivitas sekalipun dunia sedang bergoncang seperti ini. Kita masih bisa bekerja, kita masih bisa, anak-anak masih bisa sekolah sekalipun masih di rumah. Itu perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita yang percaya akan kuasa darah Kristus. Kuasa darah Kristus melindungi saudara dan saya, dan juga melindungi berkat-berkat saudara dan saya. Mobil saya itu saya taruh di luar, dari mulus sampai satu coretan, ganti mobil lagi, satu coretan. Di sebelah sana belum lama ada mobil hilang, baru kredit. Karena apa? Malaikat Tuhan tidak melihat ada darah Kristus di mobil itu. Di mobil saya malaikat Tuhan melihat ada darah Kristus, karena saya tumpangi tangan dalam nama Yesus dan darah Kristus melindungi. Maka maling yang mengambil lebih bisa belok, bisa belok sebelah sana yang kena saya. Ada keterbatasan yang kita punya. Kita tidak bisa melindungi, kita tidak bisa menjaganya. Tapi serahkan kepada Tuhan dan biarlah darah Kristus menjaga dan melindungi setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada saudara. Maka Tuhan jaga dan lindungi, malaikat Tuhan akan jaga dan lindungi setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada saudara. Makanya kalau makan, saya ajarkan kepada anak-anak saya, berdoanya seperti ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, sucikan dan kuduskan dengan darah Kristus. Itu sepele ya saudara. Jadi hal makan saja kalau kami berdoa, ucapkan darah Kristus sejak dulu.
Maka makanan apa saja yang akan kami makan, kami percaya itu sudah aman karena sudah disucikan, dikuduskan dengan darah Kristus. Maka kami sehat, saudara. Makan apa saja bisa. Ya, sucikan dan kuduskan dengan darah Kristus. Gimana dengan saudara kalau mau makan? Sempat berdoa tuh enggak? Sempat, Pak. Apa kata-katanya? Terima kasih Tuhan untuk rezeki ini. Amin. Loh, kita ini gak tahu makanan kita ini steril atau enggak steril. Apalagi kalau saya sering tugas-tugas ke jauh tempat-tempat jalanan. Steril atau enggak kita enggak tahu. Saya punya teman penginjil sering masuk pedalaman Kalimantan, dikasih makan nasi dicampur dengan baterai. Baterai ini dibuka saja. Dikucurkan di sini. Ini racun sih. Kan nggak tahu kita ada di tempat yang sulit. Makanan nggak ada banyak pilihan. Kita dikasih makan oleh orang yang belum kita kenal juga. Gitu? Tapi dengan darah Kristus disebut, maka racun pun akan hilang masanya. Selalu sebut darah Kristus. Kuasa darah Kristus memberikan jalan masuk kepada kita. Sehingga kita langsung boleh datang kepada Tuhan kapanpun kita diterima. Kuasa darah Kristus menebus dan mengampuni kita. Kita ditebus dengan darah yang tidak bercacat dan tidak berdosa. Kuasa darah Kristus melindungi kita. Kejahatan semakin meningkat, tapi darah Kristus akan menjaga dan melindungi saudara dan setiap apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Bersyukurlah kita punya Allah yang mau mati buat kita. Kuasa darahnya tidak pernah berkurang kuasanya, baik dulu sekarang bahkan selama-lamanya. Sebab itu nggak ada salahnya kita ikut contoh orang-orang zaman dulu, darah Kristus. Setelah mimpi yang buruk bangun, jangan-jangan itu sinyal. Ada mimpi Tuhan bisa pakai mimpi, beberapa kali Tuhan bisa pakai mimpi. Tidak selalu mimpi dipakai Tuhan, tapi ada kali Tuhan pakai mimpi. Dan ketika sudah bangun, detak jantung sudah begitu cepat dan keras. Panggil darah Kristus. Serangan kedua datang lagi. Dia memberi jalan masuk pada saudara saya. Ya, jadi nggak usah minder, nggak usah malu. Ya. Saudara punya hak yang sama untuk datang kepada Tuhan. Minta apa, perlu apa. Datang kepada Tuhan kapanpun dan dimanapun saudara berada. Kuasa darah Kristus menebus dan mengampuni kita. Dia tidak sayang. Dia berikan tebusan yang begitu mahal untuk menebus saudara dan saya. Kita ini orang berdosa dulunya kan sudah gak ada harganya, gak ada harganya, gak ada harganya. Saudara mau diinjek-injek, saudara mau dijeblosik di tempat yang paling dalam, saudara masih ada harganya karena darah Kristus itu, saudara. Tapi tanpa darah Kristus kita itu seperti barang yang tidak ada harganya. Jadi dimanapun saudara berada, saudara berharga. Ingat ya, saudara dimanapun saudara berada, di tempat yang paling kotor, di tempat yang paling bersih, di tempat yang paling buruk, saudara tetap berharga karena darah Kristus. Bersyukur kita karena
darah itu sudah tercurah buat kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk penebusan-Mu, untuk pengampunan-Mu, untuk jalan masuk kami boleh datang kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu, kapanpun dan dimanapun. Terima kasih untuk perlindungan-Mu Tuhan, untuk tubuh, jiwa, dan roh kami, untuk setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Darah Kristus, darah yang penuh dengan kuasa. Dan di hadapan kami tersedia tubuh dan darah Kristus. Kiranya Tuhan memberkati. Pak Kaleb, silakan maju ke depan. Supaya kuasa darah Kristus mengalir dalam hidup kami. Kami yang dulunya tidak berharga, tapi karena darah Kristus kami menjadi berharga. Oleh sebab itu jangan kami merusak diri kami, karena diri kami adalah milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati perjamuan kudus pada pagi hari ini, supaya iman kami diperbaharui, supaya kuasa darah dan tubuh menyatu dalam hidup kami. Penyakit tidak bisa menjamah kami, iblis tidak sanggup mendekati kami, karena perlindungan-Mu nyata buat kami semuanya. Haleluya. Amin. Mari kita akan roti atau hostia di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Malam itu Yesus bersama-sama dengan para murid-Nya mengadakan perjamuan. Dan itulah perjamuan terakhir Yesus bersama-sama dengan para murid-Nya di muka bumi ini. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Setiap kali engkau memakannya, biarlah kau ingat pengorbananku nyata dan sempurna bagi dirimu semuanya. Seperti aku dan Bapa satu adanya, engkau harus tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalammu. Jemaat yang kukasihi, bukankah roti atau hostia yang kita angkat di atas kepala kita ini melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Angkat anggur yang ada di dalam cawan ke atas kepala kita masing-masing dan dengarkan firman Tuhan. Dengan hati yang sedih, Yesus mengambil cawan dan menuangkan anggur ke dalamnya sambil berkata, inilah darah perjanjianku bagimu, darah yang tertumpah karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Setiap kali engkau meminumnya, engkau mengabarkan kabar penderitaanku bagi semua orang. Setiap kali engkau meminumnya, biarlah kuasa darahku sempurna dalam dirimu semuanya. Jemaat yang kukasihi, bukankah anggur yang kita angkat di atas kepala kita ini melambangkan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Karena salibmu ku hidup,
mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami terima berkat perjamuan kudus pagi ini Tuhan. Dan setiap kami yang sudah mulai lemah iman kami akan dikuatkan kembali. Setiap kami yang sedang dalam pergumulan, Tuhan Kau Allah penolong kami. Kau Allah yang sanggup melepaskan kami dari segala masalah persoalan kami. Sebab Tuhan yang senantiasa tangannya terulur menolong buat kami. Setiap kami yang bergumul dengan sakit penyakit pada pagi hari ini, oleh karena darah Yesus tercurah di atas kayu salib, kami beroleh kuasa kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Sebab setiap sakit penyakit kami sudah diangkat Tuhan di atas kayu salib di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami beroleh kekuatan baru daripada Tuhan lewat perjamuan pada pagi hari ini. Dan kami mau Tuhan menjaga iman kami ini untuk terus naik ke hadirat Tuhan, untuk terus bersemangat di dalam Tuhan, menjaga iman kami untuk tetap kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Sebab dari itu kami serahkan Tuhan perjalanan kami 1 bulan ke depannya hanya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Kiranya darah Yesus senantiasa membentengi kami, menjaga, melindungi kami dimanapun kami berada. Apapun yang akan kami perbuat dan kami lakukan dalam segala aktivitas kami, darah Kristus yang menjaga, melindungi kami dan membentengi kami. Sehingga segala perkara yang bukan dari Tuhan sudah dihalau di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami akan berjalan dengan iman kami karena Tuhan ada di depan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk perjamuan pada pagi hari ini. Dan kami terima berkat perjamuan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan. Pulanglah dengan sukacita dengan membawa berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.